Jadi ombak rada gede nih. Jadi Pulau Lemengkutannya udah semakin terlihat jelas. Oke guys. Di sini terdapat beberapa gugusan pulau-pulau ya. Jadi
bagan-bagan penduduk, bagan nelayan udah pada kelihatan jelas di sini. Airnya juga udah mulai semakin jernih karena di bawah itu terang. Ini kru ABK. Oke, di sini ternyata terdapat terusan. Terusan ternyata itu pulaunya terpisah ya. Tuh, di sini banyak nelayan-nelayan setempat membuat bagan istilahnya ya. Ya, itu banyak fungsinya, baik untuk mencari udang, cumi-cumi maupun ikan ya, atau tempat persinggahan ketika memancing ya. Itu ada juga pulau yang kecil banget tuh, terpisah juga. Nah, ini gugusan pulau utamanya lumayan luas juga, membentang beberapa kilometer. Oke, kita semakin dekat ya. Tadi pulau yang terpisah yang kelihatannya kecil ternyata sangat lebar juga terusannya ini. Ya, kalau diperkirakan estimasi sekitar 2 km lah jarak antara pulaunya ini. Baik, dari daratan utama tadi kelihatan menyatu. Ternyata di belakangnya juga itu banyak masih gugusan pulau-pulau kecil. Jadi emang sangat pantas kalau kita Indonesia dibilang archipelago state atau negara kepulauan. Estimasi dari bibir pantai sekitar 500 meter lah, ratusan meter lagi. Jadi pulaunya juga semakin jelas, apa-apa di pinggir pantai juga semakin kelihatan. Para ABK juga udah pada bersiap-siap. Wow, ombaknya makin kenceng juga nih tuh. ABK sudah prepare. Cuman kalau sepintas dilihat di sini infrastruktur pendukung untuk kapal motor bertambat ya kurang memadai lah ya, masih tradisional banget, atau sepertinya masih swadaya masyarakat lah, masih sangat membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Kalau tidak salah saya ini masuk wilayah administrasinya Kabupaten Kayak. Ya, sebelumnya masuk ke wilayah Kabupaten Sambas, tapi terjadi pemekaran wilayah di mana Singkawang menjadi pemerintahan kota. Sambas tetap dengan semakin jelas. Suara kapal motor juga udah dipelankan. Ada bagan istilahnya atau rumah tengah laut lah, pondok. Sepertinya keramba apung. Itu ada speedboat nelayan. Apakah akan menaikkan penumpang di kapal motor ini? Kita lihat, iya kayaknya seperti itu. Inilah alat transportasi utama di daerah kepulauan ya.
Airnya sangat jernih banget, sangat jernih banget. Ternyata BBM guys, BBM untuk keperluan nelayan. Halo bro. Ternyata suplai BBM ya untuk warga kepulauan ya. Kepulauan ini seperti inilah transaksinya. Ya, sambil ngobrol kita siapkan kopi. Iya, kopi susu ya. Ya, ombak lumayan ya. Saya bilang nggak gede-gede banget juga, tapi lumayan ada juga nih membuat kapal motor kita terombang-ambing. Oke, saya lanjut lagi ngoploknya. Ternyata kirain tambat di sini, ternyata hanya melakukan sedikit transaksi perdagangan. Oke, lanjut guys. Lanjut ngoploknya lagi. Oke. Kita berada kurang lebih 100 meter dari garis pantai. Di sini mungkin karena di bawahnya batu kerang, jadi airnya cukup jernih ya, sangat cocok untuk melakukan snorkeling. Nah, di sini sudah mulai terlihat perahu para nelayan yang sedang melakukan aktivitasnya. Lumayan ramai juga, kelihatan sekali. Banyak berbatuan yang ketika air agak sedikit pasang nih nggak kelihatan, tapi di bawah air ini ada bebatuan yang dimana sangat membahayakan kendaraan bermotor ininya, apa namanya, motor bootnya ini. Jadi harus nelayan yang motoris yang berpengalaman, yang hafal jalurnya lah istilahnya. Kalau nggak bisa kebentur berbatuan di bawah air ini. Ada transaksi lagi di sini. Jadi saya bingung kenapa kapal motornya itu ternyata memang sengaja ditambatkan untuk menyeberang ke daratan utama menggunakan kapal motor yang agak besar, tapi warga pesisir ini harus kebanyakan mempunyai kapal motor yang kecil-kecil untuk transportasi utama mereka. Jadi inilah kegiatan ekonomi berputar di sekitar daerah kepulauan ini. Oke, ini gugusan pulau utamanya. Wah, udaranya fresh banget guys. Oke, kita estimasi ini
sampai 1 kilometer lagi dari dermaga utama. Di depan kita ada satu kapal motor yang udah mau tambat juga. Semakin jelas kelihatan. Oke. Dan di sini ombak udah mulai relatif tidak terlalu besar. Dan kapal motor juga udah stabil, tidak terlalu terombang-ambing seperti tadi. Kita lihat ABK sudah mempersiapkan tambang kapal motornya. Paling perkiraan sekitar 3-5 menit lagi kita udah bertambat di dermaga utama. Airnya jernih banget ya. Perumahan penduduk itu sebagian besar berada di pesisir ya, karena pulau ini pantainya daerah yang datarannya hanya sedikit, sebagian besar daerah perbukitan. Biasanya di daerah perbukitan itu oleh penduduk ditanami pohon pala atau cengkeh atau kelapa ya. Itu merupakan komoditas utama juga masyarakat di sini selain dari sumber hasil lautnya. Kita perhatikan sebagian besar perumahan penduduk berada di pesisir. Oke, suara kapal motornya sudah sedikit mereda. Semakin pelan suara kapal motornya, kita semakin mendekati dermaga. Oke, kita lihat semakin banyak kapal motor nelayan yang bertambat.